Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kompas Pagi. Kali ini kita di segmen Ulas Kompas bersama saya Faji Satrio. Kita akan menilik apa saja berita-berita yang dihadirkan harian Kompas pada edisi Selasa 9 Desember 2023. Apabila kita lihat di judul besar, itu adalah langkah awal PSSI gulirkan kompetisi. Dan ini juga ada berita foto, di mana berita foto tersebut adalah mengenai pertandingan antara tim Arjuna U10 dan tim Drupadi U10 dalam final Midlife Soccer Challenge 2023 di lapangan Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada hari Minggu kemarin. Nah, tim Arjuna tampil sebagai juara setelah menang 4-2 atas tim Drupadi. Dan turnamen sepak bola putri ini diikuti 20 tim kelompok usia U10 dan U20 serta tim kelompok usia U12. Dan turnamen ini diharapkan dapat menggerakkan ekosistem sepak bola putri di Indonesia. Dan setelah itu saudara, di sini juga ada penjelasan mengenai turnamen sepak bola putri, di mana untuk PSSI sendiri memang berencana menggulirkan kembali kompetisi sepak bola putri pada tahun depan di tengah kendala yang menghampiri, di mana kompetisi yang profesional berkolerasi dengan prestasi tim nasional. Kehadiran kompetisi sepak bola putri yang profesional dan bergulir di reguler terbukti mampu mendongkrak prestasi timnas beberapa negara tetangga. Di Indonesia sendiri setelah terkendala COVID-19 dan jumlah peserta, PSSI berencana menggulirkan kembali liga, dan kemauan dan komitmen ini menjadi langkah awal agar kompetisi bisa bergulir secara konsisten dan berkelanjutan. Bukan hanya muncul untuk kemudian terbenam, dan Vietnam, Filipina, dan Thailand ini dapat menjadi contoh saudara, di mana keberhasilan pembinaan dan pengembangan sepak bola putri yang tak lepas dari kehadiran kompetisi profesional. Piala Dunia Putri 2023 yang digelar pada Juli sampai dengan Agustus lalu, Vietnam dan Filipina menjadi wakil Asia Tenggara bersama Australia. Bagi Filipina dan Vietnam merupakan debut mereka di pentas dunia. Dan selain itu saudara, selain mengenai berita sepak bola putri, ada juga berita mengenai persaudaraan kemanusiaan. Megawati bertemu Paus meminta Indonesia pertahankan toleransi, di mana Megawati dan Paus meminta Indonesia pertahankan toleransi. Presiden RI ke-5 ini, Megawati Soekarno Putri, bersalaman dengan Paus Fransiskus, Kepala Negara Vatikan, sekaligus pemimpin tertinggi Gereja Katolik di Vatikan. Megawati tiba di Istana Kepausan atau Platinum Apostolikum sekitar pukul 6:45 waktu setempat dan mengenakan baju kurung berwarna merah kombinasi hitam. Putri pertama Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno itu memasuki Istana Kepausan bersama sejumlah juri penghargaan Zayed untuk persaudaraan kemanusiaan atau Zayed Award for Human Fraternity atau ZAHF 2024. Dan pertemuan pertama Megawati ini dengan Paus Fransiskus digelar bersama dengan para juri ZAHF, dan mereka membahas perihal ZAHF, salah satu inisiatif yang lahir dari pertemuan bersejarah antara Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Syekh Ahmed Al-Tayyib pada 4 Februari 2019 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dan tidak kalah penting saudara, di halaman 15 harian Kompas untuk edisi Selasa kali ini yang menjadi sorotan tidak kalah penting. Dan sampai Wakil Presiden pun juga angkat bicara bahwa Bawaslu diminta usut tuntas mengenai dana yang dilaporkan PPATK saudara, di mana Bawaslu diminta usut tuntas. Wapres Ma'ruf Amin meminta Bawaslu mengusut transaksi yang mencurigakan terkait dana kampanye yang dilaporkan PPATK. Jika temuan tersebut dibiarkan, maka integritas pemilu bisa dipertanyakan. Tujuannya agar publik tidak curiga dan menghindari polemik di tengah masyarakat. Wapres Ma'ruf Amin meminta penegak hukum tidak ragu menindak jika menemukan dugaan pelanggaran. Dan saudara, tentunya bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lengkap apa saja berita-berita di harian Kompas untuk edisi Selasa 19 Desember 2023, Anda bisa membacanya dan Anda bisa mengakses di kompas.id.